Golkarpedian apa jadinya jika hukum tunduk pada kekuasaan? Jika keadilan hanya berpihak pada mereka yang berkuasa dan hukum bisa dibeli dengan uang atau pengaruh? Terdengar seperti plot film pendek gelap, tapi bagaimana jika itu benar-benar sedang terjadi? Tanggal 28 Mei 2025 lalu, Bengkulu menjadi panggung bagi sebuah pernyataan keras dan jujur dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 3, ia berdiri di hadapan para pejabat penegak hukum, Kapolda, Kajati, Kepala BNNP, dan menyampaikan hal yang kerap hanya dibisikkan, bahwa integritas dan independensi lembaga hukum adalah harga mati. Sari Yuliati bicara soal mafia tanah yang mencengkram hak warga kecil, narkoba yang tak kunjung surut, korupsi yang menjalar di birokrasi daerah. Tapi yang lebih mengusik, hukum sering gagap merespon, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sering dibungkam oleh kepentingan. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan, tegas Sari. Bukan kalimat dari aktivis, tapi dari seorang legislator Golkar yang membawa mandat konstitusional. Ia mengaitkan semua ini dengan asta cita. 8 visi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerangka itu, hukum tak sekedar alat penghukuman, tapi alat pemberdayaan, bukan menindas rakyat kecil, tapi melindungi mereka. Dan karena itu reformasi hukum baik struktural maupun digital bukan sekedar opsi, tapi keharusan. Kejahatan hari ini tidak lagi identik dengan preman di jalan. Mereka berdasi duduk di ruang AC dan bekerja lewat layar komputer. Tapi di sisi lain sistem hukum kita masih berkutat dengan birokrasi yang lamban dan alat kerja jadul. Sari menekankan kita tidak bisa melawan kejahatan modern dengan sistem kuno. Kunjungan ke Bengkulu ini bukan simbolis. Sari ingin mendengar langsung dari aparat apa yang dibutuhkan dan apa yang menghambat. Komisi 3 siap memperjuangkannya lewat jalur anggaran, legislasi, dan koordinasi lintas sektor. Golkarpedian pertanyaannya kini berpulang pada kita semua. Apakah hukum di daerah kita sudah berjalan adil? Apakah aparat penegak hukum transparan dan independen? Dan yang paling penting, apakah kita masih percaya bahwa hukum bisa berubah? Karena kepercayaan rakyat bukan dibangun dengan pidato tapi dengan keadilan yang benar-benar dirasakan.